Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita kembali membahas si ChatGPT, tapi tetap dalam konteks pendidikan gitu ya. Dari kemarin kayaknya kok topiknya tentang pendidikan gitu. Ya karena sebentar lagi semester baru mulai dan mulai banyak keresahan nih tentang ChatGPT dan kemudian bagaimana ChatGPT akan mempengaruhi lanskap pendidikan gitu di perguruan tinggi atau di sekolah gitu. Kemarin kita sempat bahas tentang bagaimana kemudian viewpoint kita, standpoint kita sebagai seorang guru atau dosen melihat AI atau ChatGPT itu diterjemahkan lewat lewat satu dua statement yang kita tuliskan di silabus dan kemudian membiarkan mahasiswa atau siswa kita memahami perspektif tersebut dan kemudian menjadi kacamata untuk melihat keseluruhan silabus atau lesson plan yang kita bikin. Nah, kali ini saya akan melengkapi dengan um, bagian yang lain yang bisa kita tambahkan, satu bagian khusus yang kita bisa tambahkan tentang AI atau ChatGPT gitu. Salah satunya ada ini. Gitu. Terima kasih kepada Emolik siapa ini usernya? Saya sudah lupa Emolik gitu. Nanti kapan-kapan kita bisa cek apa namanya informasi akunnya secara utuh. Terima kasih kepada akun ini. Saya sudah lama apa namanya menyimpan informasi ini, tapi belum ada momen yang tepat lah untuk ngobrol banyak tentang a specific section on AI gitu yang bisa kita masukkan di silabus kita gitu. Ini hanya bagian yang apa namanya diambil dari keseluruhan silabus saya kira yang dimiliki oleh Molek tersebut, tetapi bagi saya this very particular section itu sangat menarik dan bisa kita adaptasi dan kita kembangkan untuk konteks kita masing-masing gitu. Jadi section ini diberi nama AI policy gitu. Yuk kita mulai baca. I expect you to use AI. Jadi di kalimat pertama it's a very strong apa namanya statement gitu. I expect you to use AI gitu. Yang mungkin dalam beberapa konteks dan beberapa orang tidak pas. Oke, oke, oke. Sebelumnya kita ngomong tentang viewpoint atau standpoint kita kan ada yang humanis, ada yang teknologis, ada yang posthumanis gitu. Kalau saya memilih sebagai posthumanis gitu. Jadi menyeimbangkan viewpoint antara humanis dan teknologis. Tetapi bagi beberapa orang mungkin masih masih cukup reluctant gitu untuk ngomong I expect you to use AI gitu. No problem, no problem. Tetapi konsep bahwa ada policy, ada kebijakan tentang AI atau ChatGPT yang kita masukkan ke silabus mungkin akan sangat relevan ya dalam hari-hari ke depan. Oke, yuk lanjut. I expect you to use AI, ChatGPT, and image generation tools at minimum. Ada DALL-E, ada Midjourney misalkan, in this class. In fact, some assignments will require it. Learning to use AI is an emerging skill, and I provide tutorial in Canvas and how to use them. I'm happy to meet and help with these tools during office hours or after class. Satu paragraf sederhana ini kelihatan sederhana, tetapi di baliknya itu sangat complicated. Ketika dia bilang I provide tutorials berarti dia sudah menyiapkan, dia sudah paham, sudah tahu, sudah pernah menggunakan, dan kemudian membuat tutorial untuk cara menggunakannya. Jadi memang um, kelihatannya paragrafnya gitu ya, tapi bahwa konsekuensi logis di balik statement yang si Emolik ini gitu ya, buat itu luar biasa besar. Dan bagi saya sekali lagi saya terus akan mendorong it cannot be done gitu individually gitu. Tidak bisa hanya berbasis good practices yang dilakukan oleh saya atau 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 Bapak Ibu guru dan dosen secara individu, no. We have to gitu, move gitu. Kita harus bergerak bersama dan melihat uh, bagaimana kemudian fenomena ini bisa kita terjemahkan lewat lewat ke dokumen-dokumen yang kita siapkan untuk kelas-kelas kita, entah RPP, entah lesson planning, entah lesson plan, entah silabus gitu ya, bisa jadi gitu. Tapi yang menarik adalah bagian keduanya, be aware of the limits of the ChatGPT. Jadi boleh ada tutorialnya, tapi hati-hati nih, ada limits of ChatGPT. If you provide minimum effort prompts, you will get low quality result. Sama seperti yang kita diskusikan di video sebelumnya tentang meredefinisikan kembali cheating dan plagiarism gitu. Karena semakin banyak gitu ya logikanya
yang saya buat ketika menggunakan ChatGPT, semakin banyak prompt yang kita masukkan, semakin banyak informasi yang kita masukkan ke ChatGPT, maka hasilnya semakin relevan dan semakin pas gitu. Memang idealnya ya memang maximum effort prompting gitu. Nulisnya banyak. Kita harus punya bahan dulu dan kemudian oleh ChatGPT kemudian di streamline. Kalau hanya minimum effort prompts, maka kualitinya bakal low gitu. You will need to refine your prompts in order to get outcomes. Still, this will take work. Yes, indeed, betul. To make a good prompt itu butuh effort gitu ya. Butuh tahu keinginannya apa dan bagaimana kemudian membahasakannya dengan baik gitu. It's not easy. It's not easy. Butuh a very different sets of skills dan itu sebenarnya bisa kita ajarkan. Salah satu peluang juga don't trust anything it says. Betul? If it gives you a number of facts, assume it is wrong unless you either know the answer or can check with another source. Maka sekali lagi, karena ChatGPT nggak bisa bikin references, penting bagi kita untuk ngecek referensinya ke sumber yang lain. Gitu. Kalau dalam konteks akademik, maka Google Scholar atau penyedia layanan references yang lain. Gitu. Ya. You will be responsible for any errors or omission provided by the tool. It works best for topics you understand. Menarik. Pakai ChatGPT hanya untuk topik yang benar-benar kamu tahu gitu. Jangan yang aneh-aneh. Yang kamu tahu, yang kamu kuasai topiknya dan kamu tahu benar informasinya yang benar yang mana. Betul, sangat menarik. Bisa kita adaptasi. AI is a tool, but one that you need to acknowledge using. Please include a paragraph at the end of any assignments that uses AI, explaining what you need the AI for and what prompts you use to get results. Failure to do so is in violation of academic dishonesty policies. Menarik juga bisa kita coba gitu. Boleh pakai, tapi ada satu paragraf kecil yang bilang gitu, saya menggunakan AI tools ini untuk membuat ini gitu. Kalau pakai ChatGPT, prompt yang saya gunakan adalah ini, dan hasilnya ini. Kemudian saya kembangkan. Menarik juga. Jadi membiarkan mahasiswa kita punya kesempatan untuk berkomunikasi dan berdialektika gitu tentang bagaimana cara mereka menggunakan AI tools atau ChatGPT dalam proses belajar mereka. Jadi tidak serta-merta di say no gitu, no, tetapi bahwa ada ongoing discussion lah gitu antara kita dan siswa kita atau mahasiswa kita tentang bagaimana cara menggunakan ChatGPT yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir, be thoughtful about when this tool is useful. Don't use it if it isn't appropriate for the case or circumstance. Jadi harus benar-benar berhati-hati menggunakannya. Gunakan dalam konteks-konteks yang pas, jangan konteks yang aneh-aneh, gitu. Bagi saya ini guideline yang bagus gitu. Apakah kita masih bisa mengembangkannya dengan details yang lain? Sangat bisa. Tetapi bahwa the gist gitu ya, intinya dari section 3 ini katanya si Malik misalkan tentang AI policy, bagi saya cukup memberi banyak inspirasi tentang apa yang nanti bisa saya masukkan di silabus dan lesson plan yang saya bikin gitu, more or less. So that's it. Tambahan informasi untuk silabus yang teman-teman mau bikin mungkin karena minggu depan kita sudah mulai akan perkuliahan dan semoga ini membantu teman-teman dalam memahami bagaimana cara menggunakan ChatGPT di konteks pendidikan. Sangat sedikit, saya juga masih sangat terus ingin belajar, tetapi saya sangat senang itu untuk membagikan hal-hal seperti ini. Untuk paling tidak kita bisa meningkatkan kesadaran kita bersama tentang bagaimana hari-hari ini kita akan banyak dikepung oleh generative AI tools dan khususnya ChatGPT yang akan sangat banyak mempengaruhi aspek-aspek di our teaching and learning processes. So that's it. Thank you very much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.